Salem Witch Trial, kisah kemunculan kota sihir. Kalau kita omongin penyihir, pasti nggak jauh-jauh dari film ataupun novel, seperti kayak Harry Potter, penulisnya J.K. Rowling, seperti kayak film The Witches, film tahun 1990, karangan penulis Alan Scott. Pastinya anak-anak tahun 90-an atau tahun 2000-an pasti tahulah dengar cerita-cerita atau nonton film ini. Nah, di Amerika atau tepatnya di Amerika Serikat, di kota Massachusetts, kota ini secara resmi telah ditetapkan sebagai kota sihir oleh Michael Douglas. Pada masa itu, dia menjabat sebagai gubernur di Massachusetts. Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir karena kota ini pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat amat mengerikan. Pastinya ada hubungan dengan sihir, yaitu peristiwa The Salem Witch Trial. Peristiwa di mana lebih dari 150 penduduk kota ini ditangkap, diadili, dan dihukum hanya karena dianggap mempraktekkan ilmu sihir. Kota Salem ini berdiri pada tahun 1629. Pada tahun 1641, hukum Inggris mulai ditetapkan di kota ini. Pada masa itu, Amerika Serikat masih terdiri dari koloni-koloni Inggris. Dan salah satu hukum yang ditempatkan di kota ini adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan praktikal sihir akan dihukum seberat-beratnya. Pada tahun 1688, Martha Goodwin, seorang remaja penduduk lokal di sana, bertengkar dengan seorang tukang cuci bernama Good Glover yang memicu kemunculan ilmu sihir ini. Martha kemudian mendapatkan penyakit aneh, disusul kemudian saudara laki dan kedua adik perempuannya mengalami hal yang serupa. God Lover kemudian ditangkap karena dianggap telah mempraktikkan ilmu sihir kepada keluarga Goodwin. Nah, kalau dipikir-pikir kayak gini ya, mungkin di era itu enak sekali ya kalau misalnya kita misalnya gue nih ya, gue nggak suka sama editor gue namanya Budi gitu ya. Ya gue tinggal ngomong aja sama warga setempat, Budi itu punya ilmu sihir nih kayak gitu. Langsung Budi dieksekusi, dan dulu berarti luar biasa mengerikan banget ya. Kalau untuk bikin orang mati gitu atau orang celaka tinggal dituduh aja gitu. Kemudian seorang pendeta bernama Cotton Mather menemui Glover untuk membujuk Glover agar segera mengakui perbuatannya, karena jika tidak maka ia akan dijatuhkan hukuman gantung oleh pengadilan setempat. Tapi muka Glover malah menjadi seram dan menakutkan. Pada tahun baru 1692, Abigail Williams 11 tahun dan Elizabeth Paris 9 tahun menderita penyakit yang sama dengan anak-anak keluarga Goodwin 4 tahun lalu. Selang waktu kemudian, seorang gadis bernama Anna Putnam, Jr. dan beberapa gadis lainnya pun mengalami hal yang serupa. Pada pertengahan bulan Februari
1692, seorang dokter menganggap apa yang dialami oleh penduduk Salem itu adalah akibat dari ilmu sihir. Tituba, seorang budak wanita, diidentifikasi sebagai orang aneh karena dia pernah memberi makan anjingnya sepotong kue buatannya yang diberi nama kue sihir beberapa hari sebelumnya. Kalau ngomongin kayak begini nih, orang aneh ya. Kayaknya kalau dilihat zaman sekarang banyak orang aneh. Jangan-jangan orang aneh zaman sekarang itu apakah bisa sihir ya? Beberapa penduduk lain menuduh Sarah Good dan Sarah Osborne sebagai penyihir. John Horton dan Jonathan Crowing dari kepolisian setempat memeriksa Tituba, Sarah Good dan Sarah Osborne atas tuduhan itu. Tituba mengaku bahwa praktikal sihir didapat dari Good Lover dan Sarah Osborne. Kemudian ada 3 orang bernama Mercy, Louise, Mary Walcott, dan Mary Warren mengaku tertular penyakit aneh dari Anna Fatman, Jr. Anna menuduh Martha Corey adalah seorang penyihir. Begitu pula Abigail Williams menuduh Rebecca Nurse. Deputi Samuel Barbrook juga menangkap Dorcas Good yang kemudian diperiksa oleh kedua polisi, Horton dan Crowing. Mereka juga menangkap Rebecca Nurse. Hal yang sama terjadi juga sama John, suami dari Elizabeth Horton. Sewaktu dia membela istrinya dan menjadikan dia lelaki pertama yang tertuduh sebagai penyihir. Aksi tuduh-menuduh ini pun semakin berkembang dan membuat banyak orang ditangkap, baik laki maupun perempuan, dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal yang sama terjadi juga sama John, suami dari Elizabeth Horton. Sewaktu dia membela istrinya dan menjadikan dia lelaki pertama yang tertuduh sebagai penyihir. Aksi tuduh-menuduh ini pun semakin berkembang dan membuat banyak orang ditangkap, baik laki maupun perempuan, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tanggal 27 Mei 1692, keadaan kota Salem semakin memanas. Pengadilan pun digelar. Bridget Shop adalah wanita pertama yang diadili karena Elizabeth Booth, perempuan yang menuduhnya penyihir, terbukti mendapatkan gejala penyakit aneh tersebut. Bridget Shop pun dihukum gantung. Selanjutnya Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Huen, Sarah Good, dan Sarah Wildes diadili dan mereka pun digantung di Glowers Hill. Kemudian George Jacobs, C.R. Martha Carrer, Burgess Bruce, John Willard, John and Elizabeth Broughton diumumkan bersalah dan mereka pun dihukum gantung, kecuali Elizabeth Broughton karena dia sedang mengandung.
17 September tahun 1692, Margaret Scott Wilton Samuel Mary Abigail Fulker Rebecca Ernest Mary Lacey Anna Porter dan Abigail Hobbes diadili dijatuhkan hukuman gantung. Yang dialami Giles Corey lebih sadis dan lebih mengerikan. Lelaki itu ditindih dengan batu besar sampai mati karena dia menolak untuk mengaku kesalahannya, dan itu memakan waktu 2 hari hingga dia tewas. Berarti ditindih sampai 2 hari gitu ya. Serem juga sih ya. Beberapa hari kemudian itu, Martha Corey, Margaret Scott, Mary Ashe, Alice Parker, Anna Protons, William Ready, Samuel Weldon, dan Mary Parker dihukum gantung. Di tanggal 3 Oktober 1692, Pendeta Increase Mather, presiden dari Harvard College, ayah dari Pendeta Cotton Mather, mengumumkan cara penggunaan bukti sihir di pengadilan, tetapi Gubernur Phillips mengatakan bahwa bukti-bukti itu tidak berlaku pada pengadilan ilmu sihir. Makin susah aja nih pengadilan ya. Pada musim gugur, Gubernur Phillips membebaskan beberapa tersangka yang tidak cukup bukti. Hakim Stones mendapatkan perintah dari gubernur untuk melanjutkan proses pengadilan ilmu sihir dan menghukum gantung para wanita walaupun sedang hamil. Dikarenakan itulah Hakim Stones mundur dari jabatan sebagai hakim kota. Akhirnya 49 dari 52 orang tersangka dibebaskan termasuk Tituba, yang kemudian dijual kepada tuannya yang baru. Pada musim panas, Gubernur Phillips memohon maaf kepada seluruh tersangka yang masih tersisa di dalam penjara. Wah, hasil tuduhan ini luar biasa mengerikan ya. Hingga tahun 1697, pengadilan kota mengakui kesalahan telah menjarakan dan menghukum mati banyaknya orang tanpa bukti yang jelas, dan menentukan hari puasa dan soul searching atas tragedi di kota Salem itu. Mereka pun mendeklarasikan bahwa tahun 1692 sebagai tahun tanpa hukum. Kini, kota Salem kemudian menjadi sebuah kota wisata yang syarat akan nilai spiritual. Peristiwa The Salem Witch Trial sampai sekarang masih dikenang dan pengunjung kota Salem masih bisa melihat. Seperti di The Witch House, rumah milik Hakim Jonathan Crowins, salah satu hakim dalam peristiwa Salem Witchcraft Trials. Bangunan ini sekarang memiliki departemen, taman, dan rekreasi kota Salem, dan dijadikan tujuan wisata lengkap dengan program tur keliling, wisata sejarah, dan wisata arsitektur. Wow, ini nih kalau ada kesempatan nih, aku mau ke sana nih, gue mau ke sana banget nih kalau ada kesempatan nih.
Menarik juga ya wisata seperti ini ya. Selain itu, turis juga bisa mengunjungi The Salem Witch Museum. Di museum ini, pengunjung benar-benar seperti dibawa kembali ke peristiwa mengerikan tersebut. Di museum itu ada pertunjukan drama, teater, narasi, dan dialog seperti cuplikan persidangan peristiwa itu. Ada juga tur keliling menyaksikan sel-sel penjara buatan lengkap dengan patung-patung terpidana yang mirip dengan museum aslinya. Mungkin sampai saat ini masih banyak di kota Salem orang-orang yang dikatakan penyihir. Dan tapi kalau ngomong penyihir gitu ya, mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya, lebih tepatnya mungkin dibilang paranormal. Jangan harap kalau kalian itu bisa menemukan penyihir yang penampilannya seperti Harry Potter di sana kecuali pada malam Halloween. Kesimpulannya adalah di cerita ini adalah berbeda sekali memang apa yang kita tahu tentang namanya penyihir kayak Harry Potter, kayak apa dan sebagainya berbeda, dan menurut gua cerita ini benar-benar mengerikan dan menunjukkan bahwa sisi budaya pada era itu. Dan so guys, gimana nih dengan cerita tentang Salem Witch Trial? Menarik nggak atau gimana? Kalau suka dan sebagainya, jangan lupa komen di bawah dan bunyikan loncengnya dan like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time.